warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum belajar hadirin kalian ini. Tapi sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk masuk ke depan memimpin teman-teman itu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Sudah berangkat? Berangkat semua nggih? Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Nah, sebelum masuk ke materi, kita menyanyi lagu nasional dulu dengan berjudul Berkibarlah Bendera yang akan dipimpin oleh Mbak Arda. Silakan Mbak Arda masuk ke depan. Tiga. Berkibarlah benderaku, lambang suci. Kita membaca surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman yang berapa? Kita belajar tentang rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Nabi dan Rasul. Khususnya kita belajar tentang Nabi Daud. Ada yang sudah tahu kisahnya Nabi Daud? Belum? Hidup pada zaman Raja siapa? Raja Talut dan Jalut. Oke. Nah, untuk memperjelas atau memperdalam materi yang kita pelajari pada hari ini, nanti diharapkan peserta didik mampu meyakini kebenaran kisah keberadaan Nabi Daud dengan benar. Yang kedua, peserta didik memiliki sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi. Diharapkan nanti setelah melihat tayangan video, kalian lebih paham, anak lebih paham tentang kisah Nabi Daud. Nanti tadi sekilas sudah banyak infokan kisah Nabi Daud. Palestina. Jalut adalah seorang penguasa Bani Israel, dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar. Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluntuk tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur.
Demikianlah Setelah melihat tayangan video tadi, kisah kepada Nabi Daud. Coba aja Raja Talut dan yang goreng atau yang kafir, yang jahat, Jalut. Ya, kita sifat yang harus kita pelajari dari Nabi Daud adalah pemberani. Kitab suci yang diturunkan Allah pada Nabi Daud apa namanya? Zabur. Kita dibacakan sambil. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Jelas ya? Hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang Kafir. mukjizat Nabi Daud. Alvina. Bisa menggunakan besi tanpa ditembak. Memiliki kitab Zabur, memiliki suara yang sangat merdu. Nabi Daud diberi keistimewaan atau diberi mukjizat oleh Allah berupa bisa menggunakan besi tanpa ditempa. Ditempa itu dilas. Tapi Nabi Daud ini tidak. Dalam kondisi besi lonjoran bisa dibengkokkan tanpa ditempa Nabi Daud. Itu adalah salah satu keistimewaan atau salah satu mukjizat dari Nabi Daud. Kemudian memiliki kitab Zabur sebagai bahan. Dan yang selanjutnya adalah keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Jadi minta tolong Pak. Nabi Daud itu orang yang rajin beribadah, rajin berpuasa. Puasanya itu beda dengan puasanya kita. Kalau puasanya yang sering kita laksanakan adalah puasa Ramadan. Tetapi kalau Nabi Daud ini puasanya sehari berpuasa, sehari tidak. Dan hakim yang adil. Sebagai seorang raja menggantikan raja siapa? Nabi Daud ini menjadi raja dan hakim yang adil. Ketika ada rakyatnya yang bersalah, ya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak pandang itu pejabat hukum dengan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita langsung ke diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini kalian mencari kisah tentang Nabi Daud yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bagi kertas untuk hasil kelompok kalian, hasil diskusi kelompok kalian. Kemudian setelah selesai maju ke depan masing-masing, kemudian ditambah di papan yang sudah beri tanda tulis. Siapa saja kelompoknya sudah beri tadi. Kelompok 1 ada Nela, ada Evelina, Siska, Sandi, dan Dureza. Nanti mendapatkan kertas warna. Kelompok 2 ada Arisma, Yunda, Shalika, Fatfa, Kaniska, Ananta, dan Fala. Dapat kertas warna pink. Kelompok 3 Lintang, Dinda, Nanaya, Firsa, Alvina, dan Ruspino. Dapat kertas warna biru. Ada yang belum tertulis namanya? Sudah terbagi kelompok semua? Oke, silakan langsung berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah dibagi kertas untuk menuliskan hasil diskusi
sekalian, jangan lupa ditulis nama anggotanya, mungkin bawahnya hasil diskusi. Siap? Kelompok 1, kelompok 2, silakan berdiskusi, mendiskusikan apa yang tadi sudah disampaikan tentang sifat atau keadaan Nabi Daud yang dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Caranya diam dengan Teladan Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Selalu bertakwa kepada Allah SWT, selalu taat kepada perintah-perintah Allah SWT. ada ditanyakan diskusi dari kelompok 1. Sudah, silakan ditanda di alat. Alaihissalam. Sifat-sifat Nabi Daud alaihissalam berani, adil, taat beribadah, berpuasa separuh tahun, beramal saleh, memberi. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih, gemar berpuasa, menerima kitab Zabur, pencinta baju besi, pemberani, adil dan bijaksana, dermawan, jujur, adil. Melakukan presentasi, diskusi dari kelompoknya. Terima kasih anak-anak sudah bagus. Tepuk tangan tuh semuanya. Tentang materi ini tadi. Pertanyaan pertama, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Merupakan kakak Nabi Musa alaihissalam. 2. Merupakan keturunan ke-12 Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Hidup pada masa Raja Talun. Dan 4. Hidup pada masa Raja Fir'aun. Dari pernyataan jelas yang sesuai dengan Nabi Daud alaihissalam adalah bintang. Oke, pintar Evin, tepuk tangan Evin. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Dari pernyataan tersebut, sikap Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita teladani adalah Kelina, Taat kepada Allah. terima kasih. Jadi kalian sudah paham tentang materi tentang Nabi Daud. Selanjutnya, mari akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya apa? Dibuat di buku tugas. Kalian ceritakan kisah Nabi Daud sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Bukan pada pertemuan berikutnya. Sudah? Jadi mau tanya kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja?
belajar apa saja? Yang mau memberikan kesimpulan, silakan, Naiwa. Kisah teladan Nabi Daud. Selain Naila, kisah Nabi Daud, Mukjizat Nabi Daud. mukjizat Nabi. Persiapkan untuk pertemuan berikutnya, belajar dulu tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi ketika masuk ke materi kalian sudah paham tentang kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih. Pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Bersama-sama kita mengucapkan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu Ani, aku saling beri minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.